Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Sania Pujanti dengan NIM H10912111026, mahasiswa Prodi Statistika dari Universitas Tanjung Pura. Kali ini saya akan mereview kuliah umum yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023. Materi pertama yaitu tentang penerbitan buku. Pertama-tama menilik latar belakangnya, yaitu tujuan penerbitan buku. 1. Memenuhi kewajiban akademik. Yang kedua, memperoleh penghasilan pasif dalam bentuk royalti buku. 3. Menyampaikan keahlian dan kompetensi penulis ke publik atau diseminasi hasil kegiatan ilmiah kepada masyarakat. Kemudian untuk jenis-jenis buku, karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original dapat berupa buku referensi atau monograf ataupun buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan. Yang pertama, buku referensi. Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku ber-ISBN yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Yang kedua, monograf. Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku ber-ISSN atau ISBN yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik atau hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Yang ketiga, buku jenis lainnya. Buku ini tidak termasuk ke buku referensi atau monograf, tetapi mempunyai nilai akademik dan memenuhi kaidah ilmiah. Adapun karya ilmiah yang dimaksud sebagai komponen penelitian untuk kenaikan jabatan akademik adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis. Yang kedua, merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Ketiga, memiliki ISBN. Keempat, tebal paling sedikit 60 halaman cetak. Yang kelima, ukurannya standarnya itu adalah 15 x 23 cm dengan 1 spasi. Kemudian keenam, diterbitkan oleh penerbit badan ilmiah atau organisasi ataupun perguruan tinggi. Ketujuh, isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk bentuk kerjasama dengan penerbit itu ada 3. Yang pertama, layanan parsial, misal ISBN atau ISBN, dan penerbitan buku cetak dan atau penerbitan buku digital. Yang kedua, layanan lengkap, editing dan layout, desain sampul ISBN atau ISBN, penerbitan buku cetak dan atau digital, termasuk pemasaran buku dan usulan haki. Kemudian yang ketiga, layanan konversi dan parafrase karya tulis di lingkungan kampus menjadi dokumen buku, baik berupa buku ajar, monograf, buku referensi, book chapter, dan lainnya. Materi 2, hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual disingkat HKI atau akronimnya HAKI digunakan untuk merujuk ke intellectual property rights, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Bidang HKI, secara garis besar HKI dibagi dalam 2 bagian, yaitu 1. Hak cipta, yang kedua hak kekayaan industri yang mencakup A. Paten, B. Desain industri, C. Merek, D. Hak cipta, E. Desain tata letak sirkuit terpadu, F. Rahasia dagang. Hak cipta. Yang pertama pengertiannya. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin dan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas. Lingkungan hak cipta. Ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya seperti berikut. C. Jangka waktu ciptaan. Yang pertama untuk hak cipta atas ciptaan. Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika dimiliki 2 orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. Paten. Pengertian paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Adapun untuk lingkup patennya itu ada paten sederhana dan paten dari beberapa invensi. Adapun invensi yang tidak dapat diberi paten dikarenakan faktor-faktor seperti berikut. D. Jangka waktu perlindungan paten. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Kemudian untuk paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Sekian untuk reviewnya, terima kasih.